Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, kami datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader setidaknya memiliki sedikit informasi sebelum nanti terjun dalam dunia trading. Dunia trading dunia yang penuh dengan risiko, oleh karena itu rekan trader harus mempersiapkan diri untuk segala risiko yang akan terjadi. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika kembali jatuh lagi menyentuh level 99.128. Kembali jatuh lagi setelah beberapa hari yang lalu dia sempat mengalami penguatan, tapi di hari kemarin kembali jatuh lagi. Apakah hari ini akan jatuh lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk Euro USD kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan, bergerak dari 1.12810 hingga menyentuh level 1.13778. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling mengalami penguatan yang signifikan, kembali menguat hingga menembus 1.34016. Sedangkan rekan trader, untuk gold, rekan trader bisa lihat gold hari kemarin signifikan mengalami level tertinggi dalam 2 minggu rekan trader, kembali lagi menyentuh level 3437-an ya, 3400. Kalau saya lihat sih 3434 sih pada hari kemarin. Ini adalah ketinggian 2 minggu terakhir yang sangat luar biasa. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari kemarin sedikit mengalami pelemahan yang sangat signifikan dan dia sedikit tertekan hingga menembus level 142.341. Nah rekan trader, ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Kalau rekan trader lihat pergerakan yang sangat luar biasa untuk pasar di mana terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa untuk tema harian kita pada hari ini, saya mengangkat sebuah tema di mana tema ini lagi aktual dan seluruh pasar menantikan hal tersebut. Apakah hal itu? Nah, tema kali ini kita mengangkat tentang pasar menunggu rapat pertemuan FOMC. Nah, rekan trader, rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan nanti akan memberikan suatu keputusan yang sangat menentukan bagaimana arah perdagangan Amerika ke depan. Kita tahu bahwa The Fed digadang-gadang untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga dan diperintahkan secara langsung oleh Donald Trump untuk memangkas tingkat suku bunga tersebut rekan trader. Kenapa rekan trader hal ini dilakukan dan mengapa Donald Trump sangat ingin supaya tingkat suku bunga ini dilakukan? Ya karena logikanya singkat aja rekan trader, kalau tingkat suku bunga ini dilakukan artinya kan pinjaman-pinjaman yang dilakukan di bank dan lain-lain akan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga membuat orang di Amerika ya bisa melakukan hal-hal seperti kayak gitu, pinjaman dan lain-lain karena memiliki bunga yang sangat rendah. Ini yang diinginkan oleh Donald Trump sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam kampanye politiknya. Akan tetapi rekan trader, sampai saat ini kalau rekan trader lihat, keinginan tersebut masih ditentang oleh Jerome Powell karena Jerome Powell akan melihat data-data dulu yang ada. Jerome Powell akan melihat segala data yang ada. Data non-farm payroll, data angka pengangguran dan lain-lain, ya, data CPI dan lain-lain. Inilah yang menjadi alasan kenapa Jerome Powell lebih menunggu sampai data tersebut ada dan merumuskan hal tersebut. Sehingga kalau kita lihat bahwa mereka berdua ini berbanding terbalik rekan trader. Di satu sisi Donald Trump ingin supaya tingkat suku bunga rendah supaya memicu
orang Amerika untuk melakukan perdagangan lagi rekan trader, karena segala bunganya rendah rekan trader kan, sehingga bisa memicu hal tersebut. Tapi di sisi lain, bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh Donald Trump akan bisa dilakukan apabila data-data yang dikeluarkan itu memungkinkan. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa mereka berdua ini selalu bertempur untuk hal tersebut. Dan apabila hal ini terus dilakukan, dia akan memberikan suatu pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pasar rekan trader. Dan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pasar itu kita bisa lihat di mana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump ingin memecat Jerome Powell. Sehingga dari hasil tersebut membuat pasar bergejolak rekan trader. Dolar Amerika kembali mengalami pelemahan, emas mengalami penguatan. Nah ini dia, tapi kemudian dirilis lagi oleh Donald Trump bahwa dia tidak memiliki hak atau dia tidak akan memecat Jerome Powell, membuat kebalikan lagi, dolar menguat, emas akan turun lagi. Nah ini dia, ini yang keadaan sebenarnya terjadi di pasar seperti kayak gitu rekan trader. Dan apabila kita melihat hasil pertemuan FOMC yang akan dilakukan nanti malam, kemungkinan besar, bisa saya salah, bisa saya benar, kemungkinan besar bahwa The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga lagi rekan trader. Artinya kalau dia mempertahankan tingkat suku bunga, ini akan memberikan dendam yang kesumat untuk Donald Trump untuk memaksulkan Jerome Powell. Tapi apabila ini dilakukan, ya mau tidak mau rekan trader, kemungkinan besar kita bisa lihat bahwa emas agak sedikit memiliki tekanan yang akan terjadi. Ya, akan sedikit mengalami tekanan yang akan terjadi di tengah penguatan yang terjadi beberapa hari yang lalu ini. Tapi kalau seumpamanya memang dia mempertahankan tingkat suku bunga, kemungkinan emas masih bisa mengalami tekanan dan kemungkinan emas agak sedikit terjadi koreksi setelah kenaikan yang lebih tinggi. Akan tetapi apabila Jerome Powell menyatakan bahwa oke, kita akan memangkas tingkat suku bunga bulan Juni. Nah ini dia rekan trader. Apabila statement itu dikeluarkan dan statement itu berubah menjadi dovish, ya sekarang dovish rekan trader. Kalau dia bilang dovish lagi lebih hebat lagi. Artinya emas akan terbang tinggi dan dolar Amerika akan mengalami pelemahan. Dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Tapi ada tapinya. Pasar memperkirakan bahwa kemungkinan besar akan mempertahankan tingkat suku bunga rekan trader. Artinya kalau dia mempertahankan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan emas masih bisa saja tertekan hari ini. Masih bisa tertekan setelah penguatan tertinggi hampir selama 2 minggu terakhir. Oleh karena itu rekan trader, prinsipnya pasar sekarang menunggu apa yang akan dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell sebagai Gubernur Sentral Bank Amerika pada dini hari pukul 1 nanti. Apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell akan menentukan perekonomian Amerika dalam selang waktu beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, apakah pertempuran dengan Donald Trump akan berlanjut terus atau Jerome Powell saatnya bersekutu dengan Donald Trump demi kepentingan nasional Amerika ke depan? Walaupun ini merupakan tekanan politik yang terjadi, kita akan tunggu sampai pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari nanti di saat konferensi pers FOMC akan dilakukan. Demikianlah tema kita rekan trader hari ini. Kita langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau kita lihat untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita lihat mengawali hari ini dia agak sedikit mengalami penekanan, walaupun kalau kita lihat secara garis besar terjadi gap yang sangat luar biasa ya. Dari 99.126 dia bisa terbang sampai di 99.612. Tapi sekarang pasar lagi menunggu untuk dia mengalami penguatan rekan trader. Dan kalau saya lihat rekan trader, ya kalau saya lihat ini, sabar rekan trader, saya tutup dulu. Ini saya tutup lagi. Ini saya naikin lagi dulu rekan trader, sabar.
Wih, sorry rekan trader. Nah, oke. Rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas ya. Kalau rekan trader lihat, rekan trader, oke. Nah, indeks dolar Amerika kalau menurut saya, walaupun peluang pelemahan masih tetap ada, tapi kayaknya sepertinya saya lebih melihat bahwa kemungkinan dia akan sedikit mengalami penguatan sampai malam nanti rekan trader. Oleh karena itu harus diperhatikan, walaupun secara garis besar tendensi pelemahan masih tetap ada, ya saya memperkirakan kalaupun memang melemah, kemungkinan dia ini bisa jatuh sampai, saya tidak mau di sini terlalu jauh banget ini. Ya. Kemungkinan dia bisa jatuh sampai level 99.146, walaupun secara garis besar masih ada peluang untuk dia kembali bereaksi positif lagi dan dia menuju ke level tertinggi di seputaran 99.846. Ini level paling tinggi sebenarnya ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk Euro USD secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, dia sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat Euro USD hari ini, walaupun secara garis besar tadi dia sempat mengalami penguatan, tapi tendensi pembalikan arah pun juga masih tetap ada rekan trader kalau menurut saya ya, Oleh karena itu saya lebih banyak melihat bahwa peluang pelemahan yang terjadi pada Euro USD pada malam hari ini akan sangat besar. Analisa saya dia akan mencoba turun kembali lagi di 1.13104, walaupun kalaupun ada penguatan, kemungkinan besar dia akan mencoba menguat hingga menembus level tertinggi di posisi 1.13879. Oleh karena itu analisa saya dia akan mencoba bergerak dari level tertingginya 1.13879 di sini hingga dia akan mencoba ke level paling terendah di posisi 1.13104. Dan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar. Kalau kita lihat rekan trader, pound sterling pada prinsipnya dia masih dalam pelemahan, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader. Analisa saya pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level terendah di posisi 1.33139. Tapi sekali lagi bahwa penguatan masih sangat terbuka lebar dan dia bisa bergerak sampai level maksimum itu di posisi tertingginya, yaitu di seputaran 1.3933949. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Selanjutnya bagaimanakah dengan gold rekan trader? Ini sangat luar biasa ini gold. Gold secara garis besar ya, secara garis besar kita lihat bahwa gold memang ya secara garis besar hari ini dia memiliki tendensi agak sedikit mengalami pelemahan ya. Kalaupun dia bisa melemah, analisa saya dia akan mencoba melemah sampai level paling maksimum, yaitu di posisi 3.330. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa menguat? Ya terang aja dia bisa menguat rekan trader. Dan kalaupun penguatan yang terjadi, analisa saya bisa bilang bahwa dia ini bisa kembali mengalami penguatan hingga level tertinggi maksimal itu di posisi 3.459. Jadi secara garis besar pasar pada prinsipnya lagi menunggu apa yang terjadi non-farm payroll. Oleh karena itu emas dia akan bergerak, dia bisa turun sampai level 3.330.32. Akan tetapi harap diingat juga bahwa penguatan masih bisa saja terjadi. Dan kalau dia pun menguat, dia akan mencoba minimal sampai di 3.437.04 seperti yang terjadi pada hari kemarin. Atau tidak terlalu kemungkinan dia bisa lebih tinggi lagi tergantung dari hasil pertemuan FOMC malam nanti hingga menuju 3.459.52 karena secara garis besar tendensi bullishnya masih tetap ada pada saat ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang saat ini. Nah, rekan trader semuanya, untuk USD yen Jepang saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD yen Jepang saat ini dia sedikit memiliki tendensi untuk bullish ya. Kita akan lihat bersama-sama. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level 143.942, tapi peluang pelemahan juga masih sangat besar
dia bisa saja turun sampai level paling terendah di posisi 142.418. Nah, disinilah arah pergerakan yang bisa terjadi pada indeks pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa jangan lupa untuk terus bersama kami Amarket. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya karena memang komitmen kami seperti kayak gitu rekan trader, selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Ini adalah website resmi kami dan nanti rekan trader di link ini nanti kami akan mencoba memberikan link tentang konfirmasi deposit agar kami bisa mengundi dan kami bisa memberikan jaket buat rekan trader semuanya. Linknya akan ada di komentar di bagian komentar ya rekan trader ya. Dan rekan trader sekali lagi untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar rekan trader lihat bahwa hari ini tidak terlalu ada kalender ekonomi, tapi nanti pada pukul 1 dini hari dan 1.30 dini hari nanti ada konferensi pers dari FOMC. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, sangat penting rekan trader ya. Dan rekan trader sekali lagi saya mau bilang rekan trader kalau ada waktu silakan baca tulisan kami di Investing dengan judul FOMC jadi penentu arah selanjutnya bagi gold. Ini ada tulisannya udah sangat jelas, ada di investing.com atau rekan trader bisa baca juga di FX Trade dengan judul prediksi harga emas menunggu hasil pertemuan FOMC. Harap dibaca dan harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian. Saya berharap semoga apa yang kami berikan setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa selanjutnya. Salam Profit Indonesia.